Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan juga otomatis merindukanmu seperti kamu rindu dia. Jadi kita kangen kepada mantan, wajar ya. Tetapi apakah mantan juga merindukan kita? Itu pertanyaan yang selalu muncul. Wajar kalau kita bertanya-tanya karena sepertinya mantan betul-betul tidak peduli kepada kita lagi. Tidak peduli itu tidak berarti orang tidak perhatian, tidak sayang, tidak cinta. Ya, jadi contoh nih ya, orang tua sudah berusaha tuh untuk mendidik anaknya biar jadi orang yang berhasil. Ternyata anaknya ini nakal, selalu melawan orang tuanya. Dikuliahkan, kuliahnya drop out. Dikasih modal untuk bisnis, modalnya habis. Orang tuanya kemudian misal menyerah, kan ada. Dia mencoba membiarkan anak ini untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Sepertinya orang tua tidak peduli, mengabaikan. Padahal tanpa diketahui oleh si anak, orang tua terus ya mengikuti setiap perkembangan anak tadi tanpa harus menunjukkannya di depan si anak tadi. Nah, itu contoh sederhana. Betapa mengabaikan sesungguhnya belum tentu orang tidak perhatian, tidak sayang, dan tidak cinta. Lebih banyak orang kelihatan mengabaikan, kelihatan tidak peduli, ya, itu acting, ya, atau dia sekedar pura-pura. Memang dia ingin memberikan jarak terlebih dahulu. Karena manusia itu butuh juga ya, memberikan jarak terhadap sesuatu. Kita saja kalau bercermin terlalu dekat, kita tidak bisa melihat betapa ganteng, betapa cantiknya kita, kan? Mau melihat betapa ganteng dan cantiknya kita, harus mundur sedikit. Oh, baru kelihatan. Nah, kalau dekat banget mana kelihatan? Namanya itu memberikan jarak. Mantan sedang ingin berjarak dengan kita karena dia butuh waktu untuk memikirkan apakah ini akan lanjut atau akan betul-betul berpisah. Dia butuh berpikir dengan jernih. Karena itu dia mencoba memberikan jarak. Kita banyak sekali ya, sebenarnya sudah mengalami keadaan yang demikian. Memberikan jarak terhadap sesuatu ya. Orang berteman tuh bersahabat kan tidak lancar-lancar saja. Kadang-kadang ada juga bertengkarnya. Kadang-kadang ada juga bermusuhannya. Satu sekolah nih, bermusuhan, padahal duduknya satu bangku. Kalau zaman dulu tuh duduknya bangkunya satu, kalau sekarang sudah sendiri-sendiri. Tapi mejanya disatukan. Duduknya jejer lah begitu. Sedang bermusuhan. Apa yang dilakukan? Saling menghindar, menjaga jarak. Kita sering lihat tuh ya, anak-anak ketika SMP, SMA tuh yang sudah mengenal pacar-pacaran tuh. Biarpun orang tuanya tidak boleh pacaran ya, tapi itu kan di rumah. Di sekolah tetap saja mereka pacaran. Orang berpacaran kan tidak lurus-lurus saja. Ada juga masa bertengkarnya, bahkan banyak. Apa yang terjadi ketika pertengkaran itu sedang berlangsung? Saling menghindar. Dalam hatinya ada rasa sayang, rasa cinta, rasa kangen, tapi begitu ketemu saling menghindar. Itu contoh bahwa mengabaikan itu tidak berarti orang tidak sayang, tidak perhatian, tidak cinta. Nah, sekarang ya, mantan otomatis tuh sebenarnya kangen kepada kita. Ada 2 sebabnya. Yang pertama,
perpisahan, tidak pernah ketemu, mengabaikan, tidak pernah bicara lagi. Padahal kemarin-kemarin dari pagi sampai sore selalu bersama. Sekarang tidak pernah ketemu. Otomatis rasa rindu, rasa kangen itu akan muncul di dalam hati. Ya, jangankan kepada orang yang pernah saling mencintai, kepada benda saja. Ya, tidak pernah ketemu nih dengan benda ini, kita kangennya luar biasa. Jadi contoh ya, ada orang tuh yang begitu mencintai bantalnya, kemana saja harus dibawa. Tahu-tahu lupa bawa bantalnya padahal sedang di luar kota. Kangennya luar biasa, tidak bisa tidur kalau tidak menggunakan bantal yang sudah biasa dia gunakan. Itu sederhana sekali. Kita kangen tuh. Makanan, ya. Dulu sering misal makan bakso. Nah, itu tuh yang paling sering saya rasakan tuh. Saya itu kan hobi makan bakso ya. Jadi kalau di sini, sedang di Indonesia, di tanah air nih, hampir setiap 2-3 hari sekali mesti makan bakso. Kalau sedang bimbing umroh, itu tidak ketemu bakso tuh. Kecuali kalau sedang beruntung saja, tiba-tiba cateringnya menyediakan bakso, tapi jarang-jarang. Ya, karena kan kalau kita membimbing umroh itu, kita umroh itu, kita landing itu kalau di Jeddah itu, biasanya sebelum waktu sholat subuh tuh, ya, masih jam-jam 3 itu. Nanti urusan paspor, imigrasi Saudi itu, biasanya antara setengah jam sampai 1 jam. Tapi keluar dari bandara itu, bawa jamaah itu belum waktunya subuh. Kadang-kadang trek kita itu ke Mekah langsung, artinya langsung umroh. Nanti kita ngambil mikotnya, itu ya hotel di luar kota Mekah itu. Jadi, sebagian ada yang mikotnya di bandara, boleh juga. Nah, ketika sampai, kan deket tuh perjalanannya, kalau dari Jeddah ke Mekah itu ya sekitar 1,5 jam ya. Sampai langsung umroh. 3 hari di Mekah, nanti baru geser ke Madinah. Itu perjalanannya sekitar 6 jam. Nah, dari Madinah itu 3-4 hari baru ke Jeddah lagi. Ya. Nah, di situ tuh baru ketemu bakso itu. Karena pas pulang kan relatif lebih santai itu. Nah, itu makanan yang paling saya cari. Itu ada pusat perbelanjaan namanya Cornes. Ya, seperti mall tuh, namanya Cornes itu. Di situ tuh ada jualan bakso. Ya, bakso khas Indonesia. Nah, sebelum masuk ke bandara, kita biasanya belanja-belanja dulu tuh di Cornes itu. Jamaah belanja, nah yang saya cari adalah bakso. Padahal tidak ketemu bakso cuman 8-9 hari, kangennya luar biasa. Ya, nah itu contoh. Dengan makanan saja, kita bisa kangennya luar biasa. Apalagi mantan dengan kita, ketika dia mengabaikan kita, rasa cinta di dalam hatinya, rasa kangen yang ada di dalam hatinya itu menggedor-gedor. Ya, dia juga jungkir balik itu untuk mengelola hatinya agar rasa kangen tadi jangan sampai kelihatan. Tetapi mengabaikan, tidak pernah ketemu, itu secara otomatis akan memunculkan rasa rindu itu. Semakin lama tidak ketemu, semakin besar pula rasa kangen yang muncul di dalam hatinya. Nah, sebabnya yang kedua nih yang paling penting ya. Karena apa? Karena misal mantan justru kelihatannya mentertawakan kita karena terus merindukan dia. Ya, jadi kelihatannya mantan happy-happy saja dengan perpisahan itu. Tapi itulah sebabnya rasa rindu di hati kita akan pindah ke dia. Ya, nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi nih, yang paling menarik nih yang kedua,
Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Kemudian yang kedua, mantan mentertawakan kita karena kita merindukan dia. Itu yang akan menjadi sebab ganti posisi. Mantan yang kangen kepada kita dan kita biasa-biasa saja. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan atas kesusahan saudaramu, karena jika demikian Allah akan merahmatinya dan justru memberimu kesusahan. Jadi ketika mantan kelihatan gembira melihat kita susah, kangen kepada dia, itu menjadi sebab posisi kita dan mantan akan otomatis bertukar. Mantan yang jadi kangen kepada kita, dan mungkin kita akan merasa biasa-biasa saja kepada dia. Jadi itu dua sebab kenapa mantan akan rindu kepada kita seperti kerinduan kita pada saat ini kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.